Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube-nya DPMath. Oke, terima kasih untuk yang udah cari-cari video ini tentang logaritma, dan untuk yang baru gabung jangan lupa di-subscribe. Jangan lupa like dan share juga ke teman-temannya supaya channel ini lebih bermanfaat. Oke, masih bersama Kak Opi di sini. Kita akan bahas tentang logaritma. Baik, kita mulai. Untuk logaritma, ini materinya sebenarnya adik-adik harus paham dulu tentang akar dan pangkat gitu ya. Jadi kakak akan review sedikit untuk bentuk pangkat gitu, kenapa berhubungan erat dengan logaritma. Jadi bentuk pangkat itu kan misalnya 2 pangkat 3 itu nilainya kan sama dengan 8 ya. 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali itu hasilnya sama dengan 8. Bentuk yang 2 pangkat 3 sama dengan 8 ini ternyata kita bisa ubah menjadi bentuk logaritma. Jadi logaritmanya adalah 2 log 8 sama dengan 3 gitu. Itu kenapa bentuk perpangkatan itu berhubungan erat dengan logaritma. Misalnya lagi 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 nilainya 9. Nah, untuk 3 pangkat 2 sama dengan 9, kalau kita ubah ke bentuk logaritma, maka itu akan sama dengan 3 log 9 sama dengan 2 gitu. Jadi 3 dipangkatkan 2 hasilnya sama dengan 9. Nah, jadi di sini sebenarnya kita punya bentuk umum ya, bentuk umum untuk logaritma. Bentuk umum. Kita sebut bentuk umum. Nah, jadi yang bentuk umum kita itu jika A pangkat B sama dengan C, maka bentuk logaritmanya ini bisa berhubungan timbal balik ya. Jadi panahnya kiri kanan. A log B itu nilainya sama dengan A log C sama dengan B. Nah, jadi yang untuk keterangannya ya, untuk yang logaritma ini, A ini kita sebut dengan basis. A ini kita sebut dengan basis. Yang C itu kita sebut dengan bilangan pokok. Atau ada juga yang sebut itu numerus namanya. Numerus. Nah, yang B itu ya tentu hasil dari logaritma. Hasil log. Kita singkat aja ya, hasil logaritma. Nah, jadi untuk basis dan bilangan pokok ini punya syarat nih masing-masing. Nilai A itu harus positif. Kalau positif itu kan kita kasih tanda di matematika itu besar dari 0. Positif ya. Tapi nilai A-nya nggak boleh 1 log C, itu nggak ada tuh, nggak boleh. Nah, ini juga nilai C itu harus positif juga, besar dari 0 juga. Nah, ini adalah bentuk umum dari logaritma yang kita harus pahami dulu pengubahannya dari bentuk pangkat menjadi bentuk logaritma. Nah, begitu. Kita lihat contoh soalnya ya. Oke, sekarang untuk contoh soal, misalkan untuk bentuk berpangkat ya, kita ambil soal pertama, misalkan 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 berapa sih? 125. Nah, sekarang kita akan mengubah bentuk perpangkatan ini menjadi logaritma. Kalau kita ubah berarti 5 log hasilnya ya, log 125 nilainya sama dengan pangkat. Nah, ini tadi
Yang si B tadi pangkat menjadi hasil pada logaritma. Nah, berarti di sini adalah 3. Gitu. Itu pengubahan dari bentuk berpangkat menjadi bentuk logaritma. Kita coba satu soal lagi. Misalnya, kita ambil 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu nilainya adalah 16. Berarti logaritmanya adalah 2 log 16, nilainya sama dengan 4. Nah, gitu. Jadi, untuk bentuk perpangkatan mengubahnya ke bentuk logaritma atau dari logaritma mengubahnya ke pangkat itu ada harus bisa. Coba deh satu lagi. Kalau dari logaritma nih ya sekarang. 3 log 27 sama dengan 3. Berarti 3 pangkat 3. 3 ini 3 yang basis dipangkatkan dengan hasil itu sama dengan 27. Benar nggak? 3 pangkat 3 hasilnya 27. Benar ya? Nah, itu yang pengubahan logaritma menuju pangkat. Jadi kalau mau dibalik-balik pun ini bentuknya dari pangkat ke logaritma atau sebaliknya itu tuh harus paham. Untuk penulisan ya, hampir agak lupa. Untuk penulisan dalam logaritma, adik-adik harus hati-hati bahwa dalam penulisan bilangan ini basis ini harus berada di atas gitu ya. Jadi kalau ini kan kelihatan banget nih, A itu tidak sejajar dengan C. Jadi penulisannya bukan A log C sama dengan B, bukan gitu ya. Ini beda lagi nih. Jadi yang basis itu taruhnya harus di atas. Itu yang harus diperhatikan dalam penulisan logaritma. Kalau ini beda makna ya. Jadi penulisan yang benar itu adalah A-nya basisnya berada di atas, A log C sama dengan B. Baik, berikutnya kita akan lihat apa saja sifat-sifat dari logaritma. Sifat yang pertama, sifat logaritma ya. Yang pertama dalam logaritma itu ada A log A sifatnya. Jadi basis sama bilangan pokoknya sama, itu A dipangkatkan berapa yang hasilnya A. Ini kan hasil nih ya. A pangkat berapa yang hasilnya A, ya udah pangkat 1. Jadi kalau bilangan pokok sama basisnya sama, berarti nilainya 1. Ya kalau dicontoh ya kali kayak 2 log 2 misalnya gitu. Misalnya 2 log 2 itu nilainya 1. 2 pangkat 1 sama dengan 2. Gitu kan? Terus misalnya 10 log 10 misalnya gitu. 10 log 10 ya 1. Nah gitu. Jadi 10 dipangkatkan 1 itu hasilnya 10. Oke, yang kedua sifatnya adalah A log 1. A, berapapun bilangannya nih ya, A asalkan positif dan tidak 1. A dipangkatkan berapa yang hasilnya 1? Ayo ingat lagi perpangkatan. A dipangkatkan titik-titik, hasilnya sama dengan 1. Pangkat 0. Jadi ini nilainya 0. Jadi bilangan kalau 2 dipangkatkan 0 itu kan nilainya 1. 1000 dipangkatkan 0 hasilnya juga 1. Nah, gitu ya. Itu untuk materi perpangkatan ya sebenarnya. Oke. Jadi untuk A log 1 sama dengan 0 misalnya. Nih kita bisa bikin contoh nih. 5 log 1 nilainya adalah 0. 5 dipangkatkan 0 hasilnya 1. Gitu. Pokoknya kalau dia log 1 ya udah hasilnya pasti 0. Oke. Yang ketiga
Sifat ketiga adalah A log B dikali C. Nah, sifatnya itu kalau bilangan pokoknya perkalian, maka bilangan pokoknya dipecah menjadi penjumlahan antara dua logaritma. A log B ditambah A log C. Itu ya. Jadi kalau perkalian berubah menjadi penjumlahan. Contohnya gimana tuh, Kak? Contohnya gini. Tiga log 12. 3 log 12 ya. 12 itu bisa kita pecah menjadi 12 bisa perkalian berapa? Yang 2 kali ini ya. 2 kali 6 bisa, 3 kali 4 juga bisa gitu ya. Kita ambil yang 3 kali 4. 3 kali 4. Oke. Jadi, kalau bentuknya seperti ini, kita akan pecah menjadi 3 log 3 ditambah dengan 3 log 4. 3 log 3 ini sifat yang pertama tadi. Ini dia. Bilangan pokok sama basisnya sama, berarti nilainya sama dengan 1. Jadi 3 log 3 1 ditambah 3 log 4. Kita biarkan aja dulu ya dalam 3 log 4. Nah, itu dia kalau mengubah bentuk perkalian menjadi diurai menjadi penjumlahan antara dua logaritma. Sifat yang keempat adalah pembagian. Jadi A log B per C. Itu ya. Jadi dia tuh dalam satu bilangan pokok tapi B-nya per C. Maka ini akan berubah menjadi A log B dikurang dengan A log C. Gampang aja ngingetnya. Kalau perkalian jadi penjumlahan, pembagian jadi pengurangan. Misalnya 5 log kita ambil bentuknya 5 per 4. Itu ya, 5 per 4. Jadi kalau kita urai, ketinggalan. Kalau kita urai 5 log 5 log 5 ini, lalu kita kurangi dengan 5 log 4. 5 log 5 tadi nilainya 1. Ya udah, berarti ini 1 dikurangi dengan 5 log 4 gitu. Ini sifat yang keempat. Oke, sifat kelima. Sifat kelima, A log B dipangkatkan N. N ini adalah pangkat pada bilangan pokok. Jadi berdasarkan sifatnya N itu bisa ke depan. Kita turunkan ke depan, jadi N kali A log B. Contohnya, kita ambil contoh yang tadi deh, 3 log 4 ini. 3 log 4. Nih, 4 ini kan masih bisa diuraikan ya, jadi 2 pangkat 2. Berarti 3 log 2 pangkat 2. Yang 2 di pangkat 2 ini, pangkat ini turun. Berarti jadinya 2 dikali 3 log 2. Bentuknya menjadi lebih sederhana. Gitu ya. Kalau ini 5 log 4 bisa nggak diubah? Tentu bisa ya. Kalau 5 log 4 berarti 5 log 4 itu sama dengan 5 log 2 kuadrat gitu ya. 2-nya turun,
ke depan dikali 5 log 2. Nah, itu untuk sifat logaritma yang pangkat berada di bilangan pokok atau nomor rusnya. Baik, berikutnya kita akan lihat sifat yang ke-6. Sifatnya banyak ya logaritma ini. Yang ke-6, ada yang tahu nggak? Sifat ke-6. Nah, jadi sifat ke-6 logaritma adalah A dipangkatkan M log B pangkatkan N. Jadi pangkat pada bilangan pokok dan numerus itu sama-sama kita turunkan, jadi nanti jadinya N per M. Pangkat di bilangan pokok dulu dibagi dengan pangkat pada basisnya, baru dikali dengan sisanya adalah A log B. Contoh ya, 8 log 9. Kita akan ubah ini menjadi bentuk yang lebih sederhana. 8 itu kita ubah menjadi bilangan berpangkat adalah 2 pangkat 3. Gitu ya. Log 9 itu adalah 3 pangkat 2. Berdasarkan sifat, maka 2 dengan 3-nya akan turun menjadi N per M. Berarti harusnya di sini 2 per 3 atau 3 per 2? Iya, 2 per 3 dikali sisanya. Sisanya adalah 2 log 3. Gitu. Ini sifat yang ke-6 ya. Nah, kita lihat sifat yang ke-7. Sifat ke-7, A log B dikali B log C dikali C log D, mau dilanjutin lagi boleh. Nah, jadi kalau ada dia lihat ini kan B disambut B, C disambut C, berarti sisanya depan sama belakang. B-nya tewas, C-nya tewas gitu ya. Tinggal A dengan D. Ya udah, berarti ini bentuknya adalah A log D. Contohnya, tiga log 5 dikali 5 log 2 dikali 2 log 9. 5-nya tewas. Ini contohnya ya. 5 tewas, 2 juga tewas, berarti sisa 3 sama 9. Ya udah, berarti 3 log 9. Kira-kira bisa lebih sederhana nggak? 9-nya ya, kita jadikan 3 pangkat 2. Berarti 3 log 3 pangkat 2. Bisa sederhana lagi. Kita pakai sifat-sifat yang udah kita ketahui tadi ya. 2-nya turun. Berarti 2 dikali 3 log 3. 3 log 3 nilainya 1. Ya udah, berarti nilai bentuk ini adalah 2. Gitu. Ini sifat yang ke-7. Kita lihat ya, sifat ke-8. Sifat ke-8, A log B itu sama dengan log B per log A. Nanti di basisnya ini kita bisa bubuhi dengan P, bilangan pokok P. Nah, ini soal nomor untuk sifat ke-8 ini punya kriteria soal sendiri gitu ya. Kita akan coba untuk soal seperti sifat yang ke-8 ini. Misalkan ya. Baik, untuk sifat ke-8 kakak ambil contoh 5 log 3 diketahui sama dengan X gitu ya.
nih biar kelihatan sifatnya. Lalu 2 log 5 itu sama dengan Y. Ini dua bentuk yang diketahui. Yang ditanya adalah 40 log 15. Nah, jadi caranya kita akan gunakan sifat ke-8. Tadi A log B sama dengan log B per log A. Berarti B-nya 15, A-nya 40. Berarti jadinya log 15 dibagi dengan log 40. Sampai sini paham ya? Lalu kita bubuhi dengan P. P di sini adalah nilai yang paling sering muncul. Nilai yang paling sering muncul dari bentuk yang diketahui. 5 log 3 dengan 2 log 5 itu angka yang paling sering muncul kan angka 5. Ya udah, kita bubuhi di sini dengan 5. Paham ya sampai sini nilai yang paling sering muncul? Lalu kita selesaikan. 5 log 15 berarti 5 log 15 itu bisa kita pecah menjadi 5 kali 3 bagi 5 log 40 berarti 5 log 5 kali 8. Oke, lalu kita ubah, kita pecah berdasarkan sifat yang tadi ya, masih ingat tentunya ya. 5 log perkalian menjadi penjumlahan, 5 log 5 ditambah 5 log 3. Lalu kita bagi dengan ini juga 5 log 5 ditambah 5 log 8. Kelihatan ya mana yang bisa kita sederhanakan? Ini 1, ini juga 1 karena 5 log 5. Lalu 8 ini masih bisa kita pecah 8-nya gini ya. Oke, kita jadikan 2 pangkat 3. Berarti bentuknya sama dengan 1 ditambah 5 log 3-nya adalah si X dibagi dengan 1 ditambah dengan 5 log 8. Berarti 5 log 2 pangkat 3. Oke, lanjut. 1 ditambah X per 3-nya boleh turun ya. 1 ditambah 3 dikali 5 log 2. Nah, sampai di sini kita terbentur dengan 5 log 2 ya. Karena di sini yang ada 2 log 5 sama dengan Y. Nah, kalau dia terbalik 2 log 5 yang ditanya sementara yang ada 2 log 5, berarti bentuknya ini juga dibalik gitu ya. Jadinya kalau untuk 5 log 2 itu nilainya sama dengan 1 per Y. Sebenarnya sifat setelah ini ya, tapi nggak apa-apa. 1 ditambah X dibagi dengan 1 ditambah 3 dikali 1 per Y. Jadi bentuknya adalah 1 ditambah X per 1 ditambah 3 per Y. Gitu. Ini bisa lebih sederhana sih sebenarnya. Jadi kita ini untuk melihat bentuk pengubahan berdasarkan sifat-sifat logaritma cukup sampai di sini aja. Ini sifat ke-8. Oke. Kita lanjut sifat berikutnya. Baik, sifat ke-9 yang tadi ya, A log B sama dengan C. Kita akan mengubah bentuk ini menjadi B log A. Kalau B log A berarti ya udah ini bentuknya jadi 1 per C. Ini tinggal ini ya, pengubahan bentuk. Contohnya ya 2 log 3 gitu ya. Misalkan 2 log 3-nya adalah si P. Maka bentuk
3 log 2-nya itu adalah 1 per P. Itu sifat yang ke-9. Sifat 10, A dipangkatkan dengan A log B. Jadi A bilangan pokok dipangkatkan dengan bentuk logaritma, hasilnya adalah si B. Asalkan di sini sama, ini sama-sama A, maka yang sisa itu adalah si B. Contohnya, 2 pangkat 2 log 5 gitu. Ya udah, 2-nya tewas gitu ya, sisa si 5. Itu sifat 10 sifat logaritma gitu ya. Jadi sebelum kita masuk ke soal-soal, Adik-adik pahami dulu sifat-sifat dari logaritma ini. Karena bisa jadi dalam satu soal itu memuat ke 10 sifatnya, bisa jadi ya, karena kompleks banget bentuknya. Kita lihat contoh soal. Oke, baik, kita masuk ke soal-soal logaritma. Nah, untuk soal-soal ini kita pilih soal pertama. Ini bentuk pecahan, ini udah kompleks juga ya. Kita akan coba bahas. Nah, 2 log 1/8 gitu ya. Nah, 1/8, ini 8 ini kita bisa naikkan ke atas. Jadi 2 log 8 pangkat min 1 ya. Kalau naik ke atas ya. Dikurangi dengan 5 log akar 7. Akar 7 itu berarti 7 dipangkatkan 1/2. Ya, bentuk akar itu kan adalah perpangkatan ya. Jadi akar 7 ini ada 1, di sini ada 2, tapi nggak ditulis. Jadi makanya 7 pangkat 1/2. Ini bentuk akar. Lalu kita lanjut, di sini ada 7 dikali log 1/25. Kita naikkan aja, 25 itu menjadi 25 pangkat negatif 1 karena naik ke atas ya. Lalu kita bagi dengan 3 log 9. 9 itu kan 3 pangkat 2. Akar 3 itu adalah 3 pangkat setengah. Gitu ya. Oke, sampai sini paham? Kita lanjut. Nah, sekarang yang bentuk 8 itu kita pecah menjadi 2 pangkat 3. 8 itu kan 2 pangkat 3, tapi kan ada negatif 1, berarti 3 kali negatif 1 adalah negatif 3. Berarti 2 log 2, sorry. 2 log 2 pangkat negatif 3 dikurangi dengan 5 log gitu ya, 7 pangkat setengah. Ingat, pangkat ini bisa turun ke depan sifat tadi ya. Berarti setengah dikali 5 log 7. Oke, sampai sini dulu. Lanjut, 7 log 25 ini kita jadikan 5 pangkat 2. 5 pangkat 2. 2 dikali min 1 min 2. Berarti 5 pangkat negatif 2. Paham ya? Karena 25 itu 5 pangkat 2, kan ada negatif 1 dikalikan jadinya negatif 2. Kita bagi dengan 3 log. Nah, ini perkalian nih. Nah, ini nih. Ini. Perkalian bilangan pokok sama, pangkat di bilangan pokoknya sama, berarti pangkatnya kita tambah. 2 tambah setengah 5/2.
Berarti di sini 3 pangkat 5 per 2. Saya. Oke. Kita lihat mana yang mau diturunkan. Nah, kalau untuk penurunan yang kita turunkan itu adalah negatif 3. Terus negatif 2. Mana lagi? 5 per 2. Ada yang tewas bentuknya? 2 log 2 nilainya 1. 3 log 3 nilainya 1. 7 ketemu 7 ya, tewas. Berarti sisanya 5 log 5. 5 log 5 nilainya 1. Gitu ya. So simple. Berarti ini sisanya adalah negatif 3. Di sini sama dengan negatif 3 dikurangi setengah. Ini kan 5 log 5 tadi kan 1 ya. Min 2-nya turun, berarti dikali negatif 2, kakak kurung aja. Dibagi dengan, ini dia yang turun adalah 5 per 2. Nah, gitu. Easy kan? Lanjut. Berarti dari sini berarti negatif 3 setengah dikali 2 ya habis ya, 1 ya. Negatif kali negatif positif, berarti ditambah 1. Nah, ini kan kita membagi dengan pecahan. Membagi pecahan sama artinya mengali kebalikannya. Berarti kita kali dengan kebalikannya, yaitu 2 per 5. Min 3 tambah 1, min 2. Min 2 dikali 2 per 5. Berarti jawabannya adalah negatif 4 per 5. Gitu. Ini untuk soal pertama. Jadi kita akan harus mengubah dalam bentuk yang sesederhana mungkin gitu. Kak, apa sih patokannya untuk bentuk itu nggak bisa diurai lagi gitu ya? Kita gunakan bilangan prima deh. Bilangan prima itu kan bilangan yang hanya habis dibagi 1 dan dirinya sendiri. Jadi bilangan prima itu contohnya 2, 3, 5, 7, 9 masuk nggak? Nggak, karena 9 bisa dibagi 2, bisa dibagi 3 gitu ya. Dia hanya habis dibagi 1 dan dirinya sendiri. Jadi 11, berapa lagi? 13. Nah, terus 17. Bisa ya? Lanjut 23 dan seterusnya. Nah, jadi bilangan-bilangan yang ada dalam logaritma itu adalah bilangan prima ini. Karena dia nggak akan bisa diurai lagi. Kayak 8 ini bukan bilangan prima, karena bisa diurai menjadi 2 pangkat 3. 25 juga bukan bilangan prima. 7 ini bilangan prima. Ini dia. Karena dia nggak bisa dipecah lagi, itu udah yang paling sederhana gitu. Jadi kita ini aja ingat dia termasuk bilangan prima atau bukan. Kalau udah termasuk bilangan prima berarti itu udah yang paling sederhana. Gitu ya. Ini untuk soal yang pertama, semoga bisa dipahami. Kita lanjut next soal yang kedua. Nah, ini soal berikutnya. Soal kedua, kita akan menentukan hasil dari bentuk pecahan logaritma ini. Kalau ini ada bentuk pengurangan ya. Nah, kita coba. Oke, coba jawab ya. Akar 3 gitu ya. Akar 3 itu kita pecah dulu nih menjadi 3 pangkat setengah. Sama nih kayak tadi ya. Log 5 dikali dengan 25. Jadi apa nih? 5 pangkat 2 log 3 akar 3. 3 akar 3 itu 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat setengah. Jadi 3 dikali 3 pangkat
setengah. Bilangan pokok sama, pangkat diapain? Ditambah 1 tambah setengah, jadinya 3/2 gitu ya. Oke, biar tahu perubahannya. 4 log 16. 16 itu kan 4 pangkat 2. Boleh. Kak, kenapa nggak diurai 4-nya, Kak, jadi 2/2? Karena di sini ada 4 juga, bilangan pokoknya 4. Ya udah, 4-nya tewas, 2-nya turun. Gitu ya. Sederhana kan? Dibagi dengan bentuk yang bersisa, yang untuk penyebut ini adalah 3 log 54 kurang 3 log 2. Tadi kalau bilangan pokok sama-sama 3 nih, operasinya pengurangan antara 2 logaritma. Bilangan pokoknya, ini basis ya. Bilangan pokoknya kita bagi. Jadi 54/2. Jadi ini jadinya 3 log 54/2. Oke. Nah, ini setengahnya turun. Ini setengah ini sama 1, nanti kita operasikan dulu. Ini 2-nya turun, ini 2-nya juga turun. Jadi ini kalau turun ini kan 1 nih ya. Sifatnya kan harusnya 1 dibagi setengah gitu ya yang turun. 1 dibagi setengah. 1 dibagi setengah. Kak, tulis saja dikali 3 log 5 biar kelihatan ya perubahannya. Lalu ini ada 5 log 2, 5/2 ya, berarti turun menjadi 1/2. Terus ini 5 log 1 ditambah setengah 3/2, berarti 3/3/2. Ini nanti juga turun, dikurangi dengan turun 2 ya. Kita bagi 54 dibagi 2, 3 log 54/2. 54 bagi 2 adalah 27. Oke. 1 dibagi setengah 2 gitu ya. 2. Ini setengahnya boleh turun nih, boleh larikan bawa ke depan karena dibentuk perkalian. Ini turun juga nih 3/2-nya. 3/2. Lalu ini yang tinggal itu adalah 3 log 5 dikali 5 log 3. Kan 5-nya tewas, tinggal 3 log 3. 3 log 3 nilainya 1 kurang 2. Ini bisa sederhana nih, 2 dikali setengah habis. Sisanya adalah 3/2. Lalu penyebutnya sekarang 3 log 27 dibagi penyebutnya adalah 3 log 27. Berarti 3 log 27 itu adalah 3/3. 3-nya turun, 3 log 3-nya 1. Berarti bentuknya tuh yang di pembilangnya bersisa tadi 3/2 gitu ya. Kita bagi 3/2 dikurang 2, 3/2 dikurang 2 bagi 3. Oke, sekarang kita sederhanakan. Selesaikan ini ya. 2 kali 2 4. 3 kurang 4 min 1/2 bagi dengan 3. 3 itu kan 3/1 ya. Kalau 3/1 berarti negatif setengah, kita kali kebalikannya adalah 1/3. Itu yang tadi ya, membagi pecahan sama artinya mengali kebalikannya. 3/1 dikali dengan 1/3. 3/1 maksudnya berubah menjadi perkalian 1/3. Berarti ini nilainya adalah negatif 1/6. Nah, easy kan ya? Oke, ini sedikit akan jabarkan karena supaya lebih jelas gitu. Untuk yang paham dengan cara langsung itu akan lebih baik sekali gitu ya.
bentuk sifat-sifatnya itu dipahami. Oke, sekian dulu soal untuk logaritma, cukup 2 dulu. Nanti kita akan bikin part berikutnya untuk video berikutnya ya. Oke, mudah-mudahan adik-adik paham video ini, semoga membantu adik-adik untuk bisa paham, yang paham lumayan paham bisa semakin paham, yang nggak paham bisa jadi paham. Oke, salah janggal kakak mohon maaf. Jangan lupa di like video ini, subscribe bagi yang belum, lalu bunyikan tanda lonceng agar bisa dapat informasi terbaru bahwa videonya udah diupload. Oke, terima kasih atas waktunya yang udah nonton sampai habis. Terima kasih banyak. Oke, Kak Opi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.